Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, kita jumpa kembali di hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Pak Pendeta Dr. Yakub Nahuwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami datang merendahkan diri, menaikkan pujian hormat dan syukur kepada Allah penolong kami, Allah yang telah melepaskan kami dari segala mara bahaya pencobaan, godaan dan cobaan. Allah yang besar, Allah yang Maha mengetahui siapa kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang sujud sembah di hadapan hadirat-Mu. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, karena itulah kekuatan kami. Itulah yang akan mempedomani seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami, juga tempat dimanapun kami berada, dan hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami patahkan semua pengaruh dari kuasa si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini ya cukup familiar, bahkan mungkin semua kita menghafalnya. Diberi judul kasih adalah memberi. Ya, sekali lagi, kasih adalah memberi. Semangat kita untuk memberi harus lebih besar dari semangat kita untuk menerima. Alkitab berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Perbedaan antara setan dan Tuhan Yesus Kristus adalah setan pencuri, sedangkan Tuhan kita pemberi. Jadi sekali lagi, perhatikan perbedaan yang mencolok ini. Setan itu mencuri tetapi Tuhan memberi. Bahkan dia bukan hanya mencuri, tetapi dia datang juga membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan selain memberi, Dia juga memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Yesus adalah pemberi dari hidup, dari kesehatan, dari kasih. Yohanes 3 ayat 16. Memberi adalah karakter Allah. Ya, perhatikan, memberi adalah karakter Allah. Tentunya kalau kita meminta dan memintanya di dalam ketekunan, ya, di dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi karakter Allah, yaitu memberi. Allah mengartikan memberi sebagai bentuk penghormatan bagi Dia. Jadi ketika kita memberi berarti kita menghormati Tuhan. Ketika kita memberi berarti kita mengasihi Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Memberi adalah kasih dalam tindakan nyata. Jadi bukan ya saya memberi tetapi tidak pernah memberi dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita sudah memberi tapi kita masih membicarakannya, masih bersungut-sungut, ya, sehingga apapun yang kita beri itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Kasih adalah sikap hati. Memberi adalah hasil dari suatu tindakan. Kemudian kasih adalah menempatkan nilai pada orang lain, sedangkan memberi adalah menanggalkan apa yang ada, bahkan diri kita sendiri dalam upaya menguntungkan orang lain, ya. Jika kita rela melepaskan apa yang di tangan kita, maka Allah akan rela juga melepaskan apa yang ada di tangannya bagi kita. Jadi makanya dikatakan bahwa hukum ekonomi Tuhan itu memberi, menerima. Jadi bukan menerima, memberi, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi berilah dan kamu akan diberi. Satu tekanan yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan keribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 13. Jadi ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberi bukan hanya ya secukupnya. Di sini dikatakan, ya, suatu takaran yang baik, ya. Kemudian dipadatkan, jadi digoncang-goncang sehingga dia padat, ya, dan yang melimpah keluar. Jadi bukan hanya sebatas wadah yang kita siapkan, tetapi sampai keluar. Artinya sangat-sangat melimpah yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Oleh karena itu mari kita simak beberapa prinsip tentang memberi atau perihal memberi sebagai bentuk kasih yang diajarkan Alkitab.
Jadi yang pertama, memberi adalah karakter Allah. Seperti yang sudah disampaikan di atas. Ia memberi alam semesta dengan segala kelimpahan. Ia mencukupi segala keperluan manusia secara tubuh, jiwa dan roh. Jadi lengkap semuanya. Kalau dunia hanya memberi apa yang dibutuhkan tubuh. Ya. Bahkan mematikan apa yang harus didapatkan oleh jiwa dan roh kita. Nah, di atas segalanya ia memberi dirinya sendiri dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Jadi coba perhatikan dan bayangkan, Tuhan bukan hanya memberi apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan memberi dirinya sendiri untuk apa? Untuk dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, bahkan menyiapkan kehidupan yang kekal kepada kita. Kemudian yang kedua, memberi adalah bentuk penghargaan. Memberi adalah penghargaan, ya, atau kita menghargai Allah. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Dan juga menghargai sesama manusia. Amsal 17 ayat 18. Jadi sekali lagi, memberi itu juga kita menghargai Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga, setiap orang dianjurkan untuk memberi. Ya, prinsip yang ketiga. Memberi itu perintah Allah. Perintahnya ini ditujukan kepada alam semesta. Alam semesta berarti termasuk kita yang ada di dalamnya. Mazmur 148 ayat 3 dan 4. Kepada para malaikat. Mazmur 148 ayat yang kedua. Kepada manusia, Matius 10 ayat 8, bahkan kepada semua yang bernapas, Mazmur 150 ayat 6. Ya. Itulah kita dianjurkan untuk memberi. Ya. Kemudian yang keempat, setiap orang memiliki sesuatu untuk diberi. Ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita berikan. Tidak ada harta, ya, tenaga kita berikan. Tidak ada tenaga. Ya, saya pikir semua orang punya tenaga. Ada pikiran, jadi kita bisa menyumbangkan pikiran, ide-ide kreatif untuk membangun, ya, membangun diri, membangun sesama, ya. Dan tentunya kesemuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan memberi apa yang tidak kita miliki atau kita tidak miliki. Mungkin sepatah kalimat terima kasih, ya, itu kita sudah memberi. Serangkai atau setangkai bunga, meluangkan waktu 1 jam. Pujian untuk suatu tugas yang telah dikerjakan. Terima kasih ya, kamu telah bekerja dengan baik. Kira-kira seperti itu. Pendekatan memberi sesuatu dengan karunia yang kita miliki. 1 Petrus 4 ayat 10. Ya. Apa yang kita miliki? Misalnya saudara atau Bapak Ibu sebagai anggota Polri, ya, berikan pelayanan yang terbaik. Ya. Laksanakan tugas pokok dengan baik dan benar. Ya. Pelayanan bukan untuk mendapatkan balasan atau sesuatu dari apa yang kita sudah kerjakan. Saudara sebagai pengacara, berikan, ya, pembelaan, ya, pendampingan. Jika memang harus free, ya laksanakan, karena memang undang-undang pengacara seperti itu. Jadi bukan hanya mereka yang dapat memberi atau membayar, tapi mereka yang tidak memiliki apa-apa pun kita patut, ya, wajib untuk membantu. Karena itu yang ada sama kita. Ya. Yang kelima, jangan izinkan penolakan menghambat Anda memberi. Ya. Tuhan Yesus tetap memberi walaupun miliknya menolaknya. Yohanes 1 ayat 11.
Ya, kita tahu siapa milik Tuhan Yesus, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menolaknya, ya, sebagai juru selamat mereka, tetapi Tuhan Yesus memberikan, yaitu memberikan nyawanya untuk menyelamatkan bangsa pilihan dan juga kita. Ya, ya oleh karena penolakan bangsa pilihan, bangsa Israel, ya kita pun mendapat bagian untuk diselamatkan. Coba kita bayangkan seandainya pada waktu itu bangsa Israel menerima Tuhan Yesus sebagai penebus mereka, sebagai penolong mereka, sebagai juru selamat mereka. Tidak bisa dibayangkan ya, kita ini tidak mendapat bagian bersama-sama dengan bangsa pilihan. Tapi karena tegar tengkuk, ya, karena keras kepalanya bangsa Israel, maka kita pun mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal. Makanya ingat firman Tuhan, apapun Israel, janganlah kita mengutuk, karena Tuhan sudah mengatakan yang memberkati bangsa Israel akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuki. Jadi jangan sampai ada pikiran tutur lagi perbuatan kita yang menyepelekan bangsa pilihan Tuhan sampai hari ini, karena janji Tuhan ini tidak pernah dicabut atau tidak pernah batal. Sekali untuk selamanya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Yang berikutnya, bahwa pemberian kita dapat ditolak karena tidak diperlukan, tidak bernilai, atau tujuannya tidak jelas. Ya. Jadi berikan sesuatu yang memang bertujuan jelas, bukan memberi untuk, ya istilahnya karena ada udang di balik batu. Ya. Kemudian yang terakhir, Allah mempahalai orang yang memberi. Memberi dengan murah akan berlimpah dalam segala kekayaan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Jika kita rela kehilangan sesuatu untuk Tuhan dan sesama, kita akan mendapatkannya. Lukas 6 ayat 38. Ya, saya pikir memang ini renungan tanggal 8 kemarin. Jika kita rela kehilangan, ya, artinya kita siap-siap untuk menerima. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Kalau dikatakan kemarin, ya kita harus rela kehilangan sesuatu jika kita ingin mendapatkannya. Ya. Kita memberi, pasti kita menerima, karena itu janji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, jadi perhatikan ke-6 prinsip, ya. Kita memberi sebagai bentuk kasih yang diajarkan Alkitab atau yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Yang pertama, bahwa memberi itu adalah karakter Allah. Yang kedua, sebagai bentuk penghargaan. Yang ketiga, setiap kita dianjurkan untuk memberi. Yang keempat, setiap orang memiliki sesuatu untuk diberi. Jangan izinkan penolakan menghambat kita memberi. Dan yang terakhir, Allah mempahalai atau, ya, pahala menunggu kita ketika kita memberi dengan sukacita. Sekali lagi, kasih itu adalah memberi. Kalau kita tidak pernah memberi, ya, apalagi yang kita harus beri itu adalah pada kita, maka janganlah kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama saya. Ya, karena itu mari kita perhatikan firman ini dan kita lakukan di waktu-waktu yang tersisa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan mengingatkan kami,
bahwa Engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami. Engkau memberikan hidupmu, dirimu sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa kami, demi penebusan kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, untuk itu kami harus mempertahankannya dengan melakukan kasih. Kasih yakni memberi. Itulah yang Tuhan ajarkan pada kami dan ingatkan kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan prinsip-prinsip dari memberi. Karena memberi itu adalah kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan juga yang akan menuntun kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, terlebih-lebih ketika kami berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.